yang berbahaya hari ini adalah bagaimana pemerintah yang otoriter. Kita sekarang berada di bawah situasi global otoritarianism ya, termasuk di Indonesia. Itu melakukan kekerasan budaya sih sebenarnya. Peristiwa bagaimana Ibu Kartini itu bersedia melakukan tindakan-tindakan atau berada dalam situasi dalam eh, nilai-nilai yang ditentangnya sendiri, dan itu bisa dibaca dalam berbagai pandangan. Ada yang mengatakan dia kalah atau dia mengutamakan ayahnya yang dia cintai itu, dan atau juga yang paling bisa diterima saya kira ya adalah dia melakukan negosiasi di antara tekanan-tekanan nilai yang tidak memberikan kesempatan sama atau diskriminatif terhadap perempuan, atau dia bisa secara kompromi membuat sekolah bagi anak-anak perempuan, dan itu saya kira menjadi tonggak sejarah bagaimana perempuan akhirnya boleh sekolah dan boleh memproduksi ilmu pengetahuan bahkan seperti yang kita lakukan hari ini. Dan kemudian bagaimana refleksinya hari ini ya. Saya kira kita tuh harus mengatakan dengan jujur bahwa yang berlangsung di dunia hari ini adalah global authoritarianism, di mana negara memaksimalkan kekuasaan-kekuasaannya untuk memaksakan kepentingan-kepentingannya, bahkan dengan mengubah hukum, sambil menebarkan yang kita bisa golongkan sebagai kekerasan budaya gitu. Bentuknya beda dengan waktu Ibu Kartini, tapi sekarang juga terjadi kekerasan budaya. Artinya bagaimana kekuasaan itu menebarkan kesadaran-kesadaran palsu, mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya merepresi rakyat. Dan kekerasan itu tidak perlu dilakukan dengan fisik, menyerang, berdarah-darah, nggak perlu. Tapi mereka menyebarkan nilai-nilai baru yang sebetulnya abnormal, yang isinya adalah bagaimana kita semua harus mendukung kekuasaan, padahal sebenarnya mereka sedang mengikis nilai-nilai dan prinsip-prinsip tentang keadaban publik, tentang kejujuran, tentang kebaikan bersama, tentang menghormati orang lain, itu akan digantikan oleh abnormalitas menjadi normalitas. Dan saya kira itu yang terjadi. Sayangnya sistem pendidikan kita yang di situ ada aktor-aktor dari rektor, dekan, kemudian kepala-kepala departemen atau kepala lembaga research, kemudian di sekolah-sekolah, kepala-kepala sekolah dan guru-guru, tidak ada yang berani melawan gitu. Tidak ada yang berani membuat suatu terobosan-terobosan, strategi-strategi setidaknya bagaimana caranya agar dalam situasi yang otoriter semacam itu tetap bisa mengajarkan nilai-nilai baik. Saya kira mereka sekarang berada dalam keterpaksaan karena takut ya akan tekanan-tekanan itu.